Halo semuanya, perkenalkan nama saya Holila Hibatullah dengan nomor NIM 080182328006. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membuat program ngecek bilangan ganjil dan genap dan juga rata-ratanya. Oke, jadi sebelum itu langsung saja kita membuat programnya, kita buat headernya dulu. Seperti biasa, using namespace as include IRStream dulu. Include dan juga using namespace std. Seperti yang sudah kita ketahui ya teman-teman, kalau misalkan include IOStream dan include math ini adalah header file yang diperlukan untuk mengakses fungsi cin, cout, dan juga POW yang akan digunakan dalam program kita pada kali ini. Dan using namespace std ini digunakan untuk mengakses fungsi dan variabel yang terdapat dalam namespace std yang akan digunakan oleh program. Oke, selanjutnya kita akan next ke codingan selanjutnya, yaitu kita wait cek ganjil genap. Ini mungkin aku besarin lagi aja ya biar mudah. Ini ya besarinnya ya. Nah, ini ya. Kita masukin integer jumlah ganjil sama dengan 0, integer jumlah genap sama dengan 0, pangkat genap, dan juga load rata rata genap. Dan jangan lupa juga kita buat rata-rata ganjilnya. Nah, ini fungsinya apa sih void check ganjil genap gini? Jadi, void check ganjil genap ini adalah untuk mendeklarasikan fungsi cek ganjil genap yang menerima satu parameter n dari tipe data integer tersebut. Nah, dan fungsi ini tidak akan mengembalikan nilai karena adanya bersifat void dari teman-teman. Kan selanjutnya ada ini integer jumlah ganjil sama dengan 0, integer jumlah genap sama dengan 0, integer total pangkat ganjil sama dengan 0, dan integer total pangkat genap sama dengan 0. Nah, ini nih digunakan untuk menyimpan jumlah bilangan ganjil, jumlah bilangan genap, jumlah dari seluruh bilangan ganjil yang dipangkatkan, dan jumlah dari seluruh bilangan genap yang dipangkatkan masing-masing. Selanjutnya di bawahnya ada float rata-rata genap dan juga float rata-rata ganjil. Nah, ini digunakan untuk menyimpan rata-rata dari bilangan genap dan bilangan ganjil yang dipangkatkan masing-masing gitu. Nah, setelah itu kita lanjut buat for-nya teman-teman. Lanjut buat for integer i sama dengan 1, i kurang dari kurang sama dengan n.
dan plus plus I. Kita buat if I modul. Salah guys. Sorry, aku salah pencet kurung kurawa. Nah, kita sampai sini dulu ya guys. For integer I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, dan plus plus I. Nah, perulangan for ini digunakan untuk melakukan iterasi dari nilai 1 hingga N. Nah, setelah itu, dia masuk ke if. Kalau if 1 modul 2 sama dengan 0, artinya kalau misalkan dianya I benar, maka I adalah bilangan genap gitu. Nah, lanjut. Jumlah genap plus plus dan total pangkat genap plus sama dengan pau I, 2 gitu. Nah, jadi ini di bagian baris ini itu digunakan untuk menghitung jumlah bilangan genap dan menghitung jumlah dari seluruh bilangan genap yang dipangkatkan masing-masing gitu, teman-teman. Nah, terus di bawahnya ada rata-rata genap dan sama dengan total pangkat genap per jumlah genap. Nah, pernyataan ini itu digunakan untuk menghitung rata-rata dari bilangan genap yang dipangkatkan tadi gitu. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke bilangan ganjil karena genap udah, kita ke ganjil. Jadi kalau misalkan tadi misalnya modulo 2 itu enggak sama dengan 0, berarti dianya bukan genap dong, berarti dianya ganjil kan. Jadi kita buat else. Di sini kita buat, oh rada bingung ini guys. Jadi, hmm, nah di sini kita buat else jumlah ganjil ini bisa kita langsung copy aja karena sama. Ini kita tinggal ubah ganjilnya aja. Karena rumusnya itu sama, guys. Nah, jika dia tidak memenuhi if ini, maka dia akan ke else. Tuh. Nah, tapi POI ini kita ganti 3. Nah, udah gini. Setelah itu, udah kayak aku bilang tadi, kita else. Kalau misalnya di bagian if itu salah. Jadi, jumlah ganjil plus plus dan total pangkat
ganjil plus sama dengan POI, koma 3 itu digunakan untuk menghitung jumlah bilangan ganjil dan menghitung jumlah dari seluruh bilangan ganjil yang dipangkatkan masing-masing. Dan setelah itu ada rata-rata ganjil sama dengan total pangkat ganjil per jumlah ganjil. Nah, di sini itu digunakan untuk menghitung rata-rata dari bilangan ganjil yang akan dipangkatkan nanti, teman-teman. Nah, ini udah kelar else-nya. Sorry ya. Nah, kita langsung masuk ke out. 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 Nah, saat itu tinggal kita cetak aja perintahnya jumlah bilangan ganjil. Titik dua, baru. Nah, and fine. Lanjut sampai kita buat yang pangkatnya, guys. Ini kita genap. Nah, jumlah dari seluruh bilangan ganjil yang dipangkatkan. Nah, selanjutnya itu ada total pangkat ganjil. Ini kan jumlah ganjil, guys. Kita ganti jadi total pangkat ganjil. Jumlahnya kita hapus dulu. Nah, udah kita copy lagi. Biar kita nggak banyak-banyak nulis ya. Biar lebih efisien nggak sih? Gitu. Nah, ini gitu. Jadi genap. Setelah itu kita perlu apa lagi, guys? Rata-rata dari ganjil dan juga rata-rata dari genap. Jadi out rata-rata dari ganjil rata-rata ganjil ini udah kita ubah rata-rata ganjil dan genap. Jadi nanti outputnya ini akan keluar di bagian output kalau setelah kita run, guys. Selanjutnya baru kita masukin bagian paling penting ya, in main. Eh, in and out masukkan nilai n
dan kita return null. Selanjutnya karena ini udah kita running ya, kita masukin n-nya misalnya 7. Nah, maka tampilannya akan begini. Jumlah bilangan ganjil sama dengan 4. Gitu. Genapnya ada 3 gitu. Dan kalian bisa langsung aja hitung kalau kalian nggak percaya sama hasilnya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih.